Halo adik-adik mahasiswa, bertemu lagi dengan saya, Ibu Putu Devi Yustisia Utami. Saya adalah salah satu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Saya adalah pengajar pada mata kuliah Hukum Perbankan. Dan pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak adik-adik untuk memahami mengenai materi likuidasi bank. Nah, seperti apa materinya? Mari kita simak. Izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Baik, kita akan segera mulai materi pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai likuidasi bank. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai bagaimana bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian ketika menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut bertujuan agar segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank tidak mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Nah, namun apabila bank dalam kondisi sedang tidak sehat dan kemudian menyebabkan suatu risiko yang sistemik bagi perekonomian di Indonesia, maka bisa saja suatu bank diambil tindakan likuidasi. Kita akan mempelajari mengenai apa itu likuidasi bank. Nah, apa sih dasar hukum dari likuidasi bank? Kita akan lihat ya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan likuidasi bank. Di antaranya, tentu saja Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 khususnya di pasal 37. Kemudian ada juga PP Nomor 25 Tahun 99 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Kemudian ada peraturan lembaga penjamin simpanan tentang likuidasi bank. Dan yang terbaru adalah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana biasa disebut dengan Omnibus Law Keuangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu terdapat beberapa peraturan-peraturan berkaitan dengan lembaga keuangan perbankan, baik itu dari sisi lembaga penjamin simpanan maupun perubahan atas undang-undang perbankan. Kemudian, secara tidak langsung mengenai likuidasi bank juga diatur dalam Undang-Undang OJK, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di mana disebutkan di pasal 7 bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin usaha bank. Kemudian, yang juga turut berkaitan dengan likuidasi bank itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana salah satu bentuk badan hukum bank itu adalah perseroan terbatas. Dengan demikian, ketentuan perseroan terbatas yang berhubungan dengan pembubaran perseroan itu juga berkaitan dengan likuidasi bank. Nah, kita akan membahas mengenai apa sih pengertian dari likuidasi. Pengertian likuidasi bank itu diatur dalam pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 1 PLPS 2011, di mana yang dimaksud dengan likuidasi bank adalah proses hukum penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha. Jadi likuidasi bank itu adalah proses hukum penyelesaian hak dan kewajiban pihak bank ketika dilakukan upaya pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Dalam Undang-Undang Perbankan sendiri, itu tidak diberikan rumusan pengertian dari likuidasi, namun hanya disebutkan dalam pasal 37 ayat 2 mengenai bahwa dapat dilakukan upaya likuidasi terhadap bank. Jika kita teliti secara cermat ketentuan pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Perbankan, maka sebenarnya pengertian dari likuidasi ini tidak hanya terbatas pada pencabutan izin usaha bank saja, tetapi juga termasuk kegiatan pembubaran, penyelesaian, pemberesan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya bank itu sendiri. Ya.
Jadi, apa itu likuidasi bank? Itu adalah tindakan pencabutan izin usaha bank yang berkaitan dengan pembubaran, penyelesaian, pemberesan hak dan kewajiban bank. Nah, jika kita lihat dari perspektif hukum perdata, maka likuidasi bank itu berkaitan dengan tindakan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum bank, serta penyelesaian hak dan kewajiban dari bank yang izinnya dicabut tersebut, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat, apa sih penyebab suatu bank itu dapat dilikuidasi? Yang pertama, utang perusahaan berada dalam posisi ekstrim, ya, dan membahayakan perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua, jumlah hutang dan berbagai tagihan yang datang begitu besar. Kemudian yang ketiga, perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga dapat memberikan pengaruh kerugian. Kemudian yang keempat, kepemilikan aset perusahaan tidak mencukupi untuk menstabilkan kondisi perekonomian perusahaan. Dan kemudian perusahaan sering melakukan pinjaman-pinjaman, ya, untuk menyelesaikan persoalan likuidasi bank. Jadi ketika suatu perbankan, lembaga perbankan mengalami kondisi seperti di atas, maka itu dapat menyebabkan bank dilakukan tindakan likuidasi. Nah, alasan dari suatu bank dapat dicabut izinnya itu diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 bahwa keadaan suatu bank itu membahayakan sistem perbankan. Kemudian suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Yang dimaksud dengan membahayakan sistem perbankan bahwa tingkat kesulitan yang dialami suatu bank itu dapat berdampak berantai pada bank-bank yang lainnya. Jadi ketika suatu bank satu sulit, ternyata berdampak kepada bank-bank yang lainnya. Jika kalian ketahui, pada tahun 98 itu pada waktu Indonesia mengalami krisis moneter, terdapat begitu banyak bank yang dilakukan tindakan likuidasi. Ketika satu bank kolaps, ternyata mempengaruhi keadaan bank-bank lainnya. Kemudian yang kedua, suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Artinya, apabila berdasarkan penilaian dari Bank Indonesia dan OJK, kondisi suatu bank semakin memburuk, maka akhirnya dilakukanlah upaya likuidasi. Berkaitan dengan pencabutan izin usaha bank, seperti kita ketahui bahwa perizinan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan sistem perbankan yang sehat dan kuat. Karena perizinan merupakan salah satu sarana untuk menyeleksi, memfilter agar hanya badan hukum yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat melaksanakan kegiatan usaha perbankan di Indonesia. Perizinan juga digunakan oleh otoritas perbankan sebagai alat untuk memaksa bank untuk mematuhi segala ketentuan yang ada. Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf A butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa OJK memiliki wewenang untuk melakukan pencabutan izin usaha bank. Apa akibat hukum pencabutan izin usaha bank? Akibat hukumnya adalah konsekuensi dari pencabutan izin usaha tersebut, bank wajib menutup seluruh kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan serta membubarkan badan hukum bank tersebut. Berkenaan dengan hal itu, maka bank harus berupaya mengembalikan dana masyarakat yang telah dipercayakan oleh masyarakat untuk disimpan dalam bank tersebut. Berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, status badan hukum bank akan hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi. Dan keputusan penetapan pembubaran bank wajib didaftarkan di pengadilan negeri. Tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian likuidasi bank, yaitu tindakan pencabutan izin usaha bank yang dibarengi dengan tindakan pemberesan, penyelesaian, dan pembayaran hak dan kewajiban bank terhadap pihak-pihak terkait. Nah,
Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis likuidasi bank. Jadi jenis likuidasi bank itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah likuidasi melalui pengadilan negeri. Yang kedua adalah likuidasi sukarela. Apa ya maksudnya? Ya. Likuidasi bank karena penetapan pengadilan itu dilakukan apabila rapat umum pemegang saham dari bank tersebut tidak dapat diselenggarakan. Apabila direksi tidak bersedia menyelenggarakan RUPS, maka proses likuidasi tidak dapat dimulai. Sehubungan dengan hal ini, maka pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa pimpinan Bank Indonesia dapat meminta pengadilan mengeluarkan penetapan pembubaran badan hukum bank. Jadi, ketika pihak pemegang saham tidak bersedia untuk menyelenggarakan RUPS untuk pembubaran, maka Bank Indonesia dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan pembubaran. Nah, jenis yang kedua yaitu likuidasi secara sukarela. Itu artinya suatu bank dapat mengakhiri kedudukannya sebagai badan hukum secara sukarela. Apabila bank dalam operasionalnya tidak mengalami kesulitan yang signifikan, maka ia dapat saja membubarkan diri. Hal ini dimungkinkan dalam PP nomor 25 tahun 99. Pembubaran secara sukarela terjadi apabila para pemiliknya bersedia untuk melakukan pembubaran. Ya, syarat utama dari pembubaran secara sukarela adalah bahwa bank yang bersangkutan tidak diperkenankan merugikan kreditur dan nasabah penyimpan dana di bank tersebut. Jadi jenis likuidasi itu ada dua, melalui penetapan pengadilan negeri dan sukarela. Yang penetapan pengadilan negeri bahwa banknya sudah bermasalah tapi kemudian tidak mau melakukan pembubaran secara sukarela, akhirnya yang terjadi adalah pihak Bank Indonesia dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk melakukan pembubaran. Nah, sedangkan yang kedua, dalam keadaan permintaan likuidasi sukarela itu tidak diperkenankan untuk merugikan nasabah atau pihak penyimpan dananya atau pihak-pihak terkait, dan itu dilakukan atas permohonan secara sukarela dari pemegang saham bank itu sendiri. Nah, setelah dilaksanakan likuidasi, kemudian apa akibat hukum dari likuidasi bank itu? Sekarang kita akan lihat. Bank yang sudah dilikuidasi dianggap sudah tidak eksis lagi. Oleh karena itu dia tidak berhak melakukan kegiatan hukum apapun. Ya, lalu gimana? Ketika suatu bank tiba-tiba dilikuidasi, kita sebagai nasabah peminjam, bagaimana nasibnya dari nasabah penyimpan dana? Bagaimana nasib dari nasabah penyimpan dana yang dilikuidasi? Kita akan lihat. Nah, ketika terjadi likuidasi bank, secara hukum, pihak nasabah penyimpan dana telah memperoleh perlindungan hukum, di mana sepanjang bank telah menyimpan dana terdaftar di LPS, maka uang simpanan tersebut dapat dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan yang terbaru telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Ada bagian yang secara khusus mengatur mengenai LPS. Tugas LPS adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan perbankan, merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelesaian bank gagal, serta menangani bank gagal yang berdampak sistemik. Kemudian berapa nilai simpanan yang dijamin LPS? Ya, LPS menjamin nilai simpanan maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kalau Anda punya beberapa rekening simpanan, maka dihitung semua simpanan tersebut. Saldo seluruh rekening akan dijumlahkan. Yang akan dibayarkan LPS, pokok tambah bunga untuk bank konvensional. Sedangkan bank syariah, simpanan yang dijamin adalah pokok plus bagi hasil. Kemudian LPS akan melakukan verifikasi data nasabah dan pembayaran paling lambat adalah 90 hari kerja sejak bank tempat menyimpan dana itu mengalami likuidasi atau telah dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, ketika terjadi likuidasi bank,
kemudian nasib dari nasabah peminjam itu adalah dijamin oleh LPS sepanjang pihak perbankan telah mendaftarkan pinjaman tersebut di simpanan tersebut di LPS. Dan nilai simpanan yang dijamin adalah maksimal 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Nah, gimana? Ya, bagaimana apabila uang tabungan atau depositonya di atas 2 miliar begitu ya? Jika adik-adik, para pemirsa dari video ini memiliki dana lebih dari 2 miliar, kemudian banknya likuidasi, maka LPS hanya akan membayar uang simpanan paling tinggi 2 miliar. Ya, bila lebih dari itu akan diselesaikan berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank. Jadi, agar simpanan Anda dijamin, Anda harus memenuhi syarat penjaminan dari LPS. Pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Kedua, bunga simpanan tidak melebihi bunga LPS. Yang ketiga, Anda sendiri bukan penyebab dari bank ini menjadi bank yang gagal. Jadi Anda punya simpanan, tapi ternyata Anda yang menyebabkan bank tersebut menjadi tidak sehat karena Anda memiliki kredit macet. Jadi itu syarat dalam pembayaran uang dari penjaminan LPS. Nah, jadi adik-adik telah mempelajari mengenai lembaga penjamin simpanan ya, di mana dalam hal ini lembaga penjamin simpanan ini bertugas untuk menjamin simpanan nasabah yang mengalami likuidasi. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk video pembelajaran kali ini cukup singkat, namun mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya.